Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Selamat pagi. Recording in progress. Selamat pagi buat teman-teman yang sudah standby dari tadi, mulai jam 8 tadi. Ya sudah sedikit telat ya. Pas sebenarnya jam 9 pas ya. Hari ini saya berjumpa lagi dengan kalian semua. Dengan hal-hal yang sama, dengan masalah-masalah yang sudah sama, yang sudah kita bahas berkali-kali, bahkan masih tetap aja ada korban-korbannya, masih aja ada yang terlilit, terbentur oleh kondisi yang sudah saya ingatkan berkali-kali. Ini yang salah di mana ya? Informasinya yang tidak masuk, atau memang ya kita itu tidak mau mencari informasi. Setelah kalian tahu, kalian baru mencari informasi. Dan saya sangat terkejut sekali di bulan ini. Di bulan ini saya tuh memiliki follower sampai 10.000 follower baru, 10.000. Artinya selama ini saya berteriak-teriak itu memang follower saya memang tetap di bawah 200 ya. Jadi dari tahun 2012 sampai hari ini, jadi follower saya itu masih tetap 145.000. Tapi saya sudah bersyukur karena sudah mulai banyak yang mengikuti channel saya. Jadi sudah banyak yang sudah mengikuti channel saya, dan saya sangat bersyukur kalian sudah mulai mengira-ngira yang mana sindikat, yang mana bukan. Jadi saya masih tetap bersyukur ya, walaupun tidak sesuai dengan target saya. Karena saya hanya ingin kalian tahu bahwa penipuan itu ada di mana-mana, sindikat itu ada di mana-mana. Walaupun pada akhirnya, pada hasilnya masih tetap tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Saya ingin kalian tahu bahwa penipuan-penipuan itu berbagai macam cara, bahkan penipuan itu terjadi di sesuatu yang sama. Kita hari ini saya tidak membahas bea cukai ya, nanti karena ada bahasan bea cukai jam 10 bersama BP2MI. Jadi saya hanya merasa sangat sedih sekali, podcast saya ini ternyata memang tidaklah sampai ke target para pekerja migran. Jadi di Hong Kong saja itu masih berterusan, masih bermunculan para korban pinjol. Ini kenapa kok bisa kalian jadi korbannya pinjol? Ini saya kok heran toh. Saya tuh masih penasaran kenapa kalian bisa jadi korban pinjol. Kenapa kalian menjadi korban pinjol, teman-teman? Saya ingin tahu kenapa kalian bisa tertipu, uangnya nggak dapat loh. Kalau masih posisi uangnya dapat mending. Kalian tuh nggak dapat uangnya dan kalian menyerahkan biodata kalian, data-data kalian. Setelah itu orangnya menghilang dan kalian tertipu uang jutaan. Lah kalian mau pinjam online, kok malah kalian yang tertipu? Ini gimana tuh konteksnya? Saya tuh heran. Kalian yang mau pinjam tapi kalian yang kehilangan uang. Ini ya apa? Kontennya ini apa? Kontennya ini ya apa? Kontennya itu kayak apa? Saya ingin tahu. Kamu itu mau pinjam kok malah uangmu hilang. Hah? Itu pia, kamu itu mikirnya gimana sih, Mbak? Sebentar lagi lebaran. Saya selalu katakan sebentar lagi lebaran, sebentar lagi lebaran. Kenapa kalian bisa tertipu? Ya mis, ya namanya orang butuh nyoba-nyoba ya udah, kalau kalian jawabannya karena butuh dan nyoba-nyoba ya nggak salah sih. Itu si penipunya juga coba-coba juga untuk nipu kalian. Dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya masalah gitu loh. Jadi saya nggak ngabsen dulu ya untuk pagi ini ya. Saya ingin membahas perkara-perkara yang ada, dan saya akan membaca komen yang related, yang ada hubungannya saja dulu ya. Nanti absennya kita jam 2. Jadi saya minta maaf ya, sudah 87 orang yang datang dan sudah ada yang beber kloso pertama. Jadi saya sangat sedih sekali ya teman-teman. Dengan target saya bisa memenangkan hati kalian. Ya, saya bukan nyalek ya. Tapi saya ingin memenangkan hati kalian dengan cara kalian tidak tertipu. Kalian harus waspada dengan data pribadi. Kalian harus memegang teguh prinsip bahwa datamu adalah nyawamu. Lewong bea cukai, pengiriman barang aja minta datamu, saya pertanyakan itu. Lah kok kalian pada pinjol kok nggak dipertanyakan? Hah? Jadi
buat kalian semuanya agar terhindar dari penipuan-penipuan yang tidak bertanggung jawab. Tapi kadang-kadang saya merasa, kok bisa sih kalian terus-terusan seperti ini? Kok bisa sih kalian terus-terusan seperti ini? Ini yang negara yang paling modern, negara yang paling mudah mengakses media sosial itu adalah Hong Kong. Walaupun Taiwan, Singapura juga ya. Tapi penipuan yang banyak terjadi malah di Hong Kong. Kenapa TKW Hong Kong malah kurang sukses dibandingkan dengan Taiwan? Kenapa? Bukan saya ingin membandingkan ya. Cuman ini beberapa orang yang sudah kena pinjol. Apakah Taiwan juga kena pinjol? Taiwan komen. Kebanyakan karena nggak mikir dua kali, fokus dengan apa yang mau dipinjam tanpa mikir keluarkan uang. Iya, itulah teman-teman. Kita itu harus memikirkan sebab dan akibatnya. Di Indonesia sudah banyak kasus pinjol, tapi kenapa masih aja ada yang masih tertipu? Aku nggak berani pinjol, cuman mikir takutnya nggak finish kontrak, lalu masalah merembet kemana-mana. Bener sayang, saya cuma ingin mengatakan bahwa itu masalahnya nggak segampang yang kamu kira. Pinjam uang, pinjol, habis itu tanpa apa ya? Tanpa jaminan. Sementara kalau kalian pinjam bank itu sangat sulit sekali prosesnya. Kenapa? Ya karena memang uang untuk mengeluarkannya tidak mudah, karena mereka tahu sebenarnya kalian tuh nggak bisa bayar. Karena kalian sudah terlilit hutang, sudah paspor digadekan, di seluruh bank Hong Kong sudah dipinjemin. Alternatif terakhir adalah pinjol yang tanpa jaminan. Sementara pinjol tuh nggak goblok sayang, pinjol itu pinter. Karena kalian sudah tidak ada cara lain lagi meminjam selain pinjol, akhirnya pinjol ambil kesempatan. Bukan malah ngasih kamu uangmu malah hilang. Pengalaman tahun kemarin temanku nggak tahu kenapa dia bilang guru perak, guru pelacur, padahal dia nggak pinjol, tapi datanya mungkin dipakai orang semua, nomor kontraknya dikirim kata jahat, padahal temanku nggak pinjam. Iya mbak, ada orang yang memanfaatkan. Pinjol enak, pas terima uang giliran bayar gali lubang tutup lubang. Aku setia menanti gaji, siap. Jadi dari semua itu saya merasa sangat sedih sekali ya. Saya sangat merasa sedih sekali teman-teman. Bisa-bisanya nih teman-teman tertipu. Bisa-bisanya teman-teman terkena apa ya, kalau terkena tipuan juga enggak ya, karena kalian dengan sadar sih. Makanya saya bingung, kalian ini tertipu atau kalian sengaja memasang perangkat pada penipu. Karena kalau kalian tertipu itu hati-hati banget. Tapi kalau kalian sengaja memasang perangkap untuk diri sendiri, ya udah, jangan bilang kalian tertipu gitu loh. Yang herannya kalian bilang tertipu, tapi kalian nggak tertipu. Oh, kalian dengan sadar memberikan paspor dan kontrak kerja kalian pada penipu kok. Dan kalian play victim setelah itu, dan kalian bilang saya tertipu, Miss. Saya diperlakukan seperti ini, seperti itu. Nah, dari awal sudah saya sarankan agar jangan pernah memakai data kalian pada siapapun, dengan alasan apapun. Jadi memang channel saya tidak digandrungi ya. Memang channel saya tidak diminati oleh banyak orang. Jadi lebih meminati dengan gosip-gosip tentang apa yang beredar akhir-akhir ini. Jadi ya maklum saja kalau channel saya tidak digandrungi oleh teman-teman. Tapi saya ingin mengatakan jika kalian tidak menggandrungi konten saya, maka para pinjol-pinjol itulah yang akan menggandrungi kalian. Setelah mereka menggandrungi kalian, sebabnya, akibatnya kalian merasa tertipu dan baru nyari konten saya. Kebanyakan dari teman-teman yang sudah nonton konten saya itu lebih waspada dan berhati-hati. Tapi apakah orang-orang yang sudah nonton konten saya ini tidak tertipu? Ya enggak juga. Nyatanya masih banyak yang uji nyali. Ya kan, masih banyak yang teman-teman uji nyali pingin nyoba-nyoba apakah benar tertipu atau tidak. Jadi masih ada teman-teman yang uji nyali, itu masih ada. Jangan dikira nggak ada, tetap ada. Saya sudah kenal kontennya Miss Yuni, tapi cuman lihatnya kadang-kadang aja.
Ya kalau kamu tertipu ya kadang-kadang ya jangan marah juga. Bener nggak? Jadi penonton saya tuh ada subscriber saya tuh ada 145.000. Tapi yang nonton ya juga nggak segitu. Itu cuman subscriber saja. Jadi saya karena 100 kira-kira di Hong Kong itu ada 150 pekerja migran. Saya kira saya sudah bisa mencapai target saya untuk memberikan informasi pada pekerja migran yang ada di Hong Kong. Tapi pada kenyataannya, pada prakteknya masih jauh dari mimpi saya, masih sangat jauh. Setiap hari admin saya itu menerima laporan bahwa mbak-mbaknya tertipu. Setiap hari admin saya mengeluh kenapa Miss ini anak buah sampean Miss tertipu lagi oleh pinjol. Lah kamu itu mau pinjam online. Lah kok sampai 100 juta hilang? Hah? Jadi berhati-hatilah, kalian selalu berhati-hati. Ada orang nawarin ini itu. Gini loh mbak, kejahatan itu terjadi karena kita memberikan kesempatan. Kejahatan terjadi karena kita memberikan kesempatan pada mereka untuk semena-mena atas kita. Jadi kejahatan itu kita yang memberi kesempatan. Kalau kita bilang tidak, katakan tidak untuk apapun. Wes tekuno golek duit, tekuno kamu cari uang dengan gaji dari majikan. Udah tekun itu aja. Tekun aja, kadang-kadang masih dapat kapesan. Kita nggak perlu gaya mewah ya. Dan saya tahu kebutuhan orang kampung itu banyak sekali. Saya tahu. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin, saya secara pribadi 5 juta itu tidak habis ya. Tapi ada saudara mantu, ada keserimpahan, ada ini. Iya. Tapi kan kita tidak perlu melebihi kapasitas kita. Kita tidak mampu ya kita katakan tidak mampu. Bukan berarti kita sok mampu. Karena kita sendiri yang akan kelenger, Mbak. Ini pinjol ini sudah merambah kemana-mana loh. Tidak main-main loh. Tipuan pinjol-pinjol ini sudah merajalela loh. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa biasa aja sih Miss, enggak juga sih, saya nggak kena kok. Ya karena kamu nggak kena sayang. Makanya kamu nyantai aja. Bentar ya. Karena semuanya tidak memahami keresahan yang ada dan akibatnya. Kalau masih pinjol dapat uangnya masih mending mbak. Lah kamu nggak dapat uangnya. Saya bukan ingin menghina kalian. Emangnya nggak boleh kita beli mobil? Emangnya nggak boleh kita liburan pulang Indonesia bawa uang ratusan juta? Walaupun utang kan yang utang saya. Iya, saya tahu yang utang itu kamu. Ya masa saya yang utang? Tapi kan sesuaikan dengan kantongmu. Sesuaikan dengan budgetmu. Lah kalau kamu mampu siapa sih yang melarang? Nggak ada orang yang melarang loh mbak. Itu duit-duitmu dewe loh. Tapi kalau kamu nggak mampu terus akhirnya kamu menghancurkan dirimu sendiri kan ya eman toh. Bener nggak sih? Eman nggak sih kalian? ini sudah setiap hari. Jadi setiap hari, ya yang utang kamu nggak ada masalah. Tapi yang sampai kamu kehilangan pekerjaan gara-gara pinjol. Sementara kamu itu nggak minjem uangnya gitu loh mbak. Paham nggak sih maksud saya? Kamu itu menyerahkan data-datamu pada orang. Kamu itu menyerahkan data-datamu pada orang-orang tertentu. Dan kamu menjadi korban. Uangmu diambil mereka. Pinjol buat administrasi bayar dulu 1 juta. Pinjol untuk ini administrasi dulu ini seperti itu. Sementara uangnya kalian gak dapet dan data kalian ada di situ sudah diambil. Terus gimana? Nangis. Masa iya pinjol kita sampai mengorbankan uang kita 100 juta mbak? Masih ingat salah satu teman kita yang
1 tahun yang lalu itu gara-gara pinjol ya. Dia kenal di media sosial, pinjol, mau utang 100 juta, tapi malah dia sendiri minta kiriman dari keluarganya 100 juta dari Indonesia. Lah kan lucu. Jatuhnya kan lucu, Mbak. Bener gak sih? Jatuhnya kan lucu toh. Kamu kerja di luar negeri, ingin memperbaiki ekonomi keluarga. Tapi kenapa keluargamu malah kamu mintain uang? Kan gak lucu. Ada telepon masuk sebentar. Recording stopped.